5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas titik potong grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terhadap sumbu X. Ini masih pada bab fungsi kuadrat, sehingga KD dan IPK-nya sama seperti video-video sebelumnya. Ya, kita langsung saja ke materinya. Yang akan kita bahas hari ini adalah titik potong pada sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terhadap sumbu X dapat diperoleh dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kenapa kita harus mensubstitusikan Y sama dengan 0? Kita harus ingat kembali materi persamaan garis lurus di kelas 8. Bahwa sumbu X ini merupakan sebuah garis lurus yang persamaannya adalah Y sama dengan 0. Ya, sumbu X dengan garis Y sama dengan 0 ini adalah garis yang sama ya. Nah, sehingga ketika kita menginginkan titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C terhadap sumbu X, kita harus mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke fungsi ini. Ya. Sehingga kita peroleh, kalau Y-nya kita ganti dengan 0, maka fungsi ini menjadi seperti ini. Y-nya kita ganti ya dengan 0, sehingga menjadi 0 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita tukar posisinya, 0 asalnya di sebelah kiri, AX kuadrat tambah BX tambah C di sebelah kanan, kita tukar posisinya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, saya yakin ini kalian pernah lihat sebelumnya, yaitu di bab persamaan kuadrat. Nah, dengan demikian kita harus ingat kembali tentang persamaan kuadrat. Dengan demikian, langkah pertama untuk menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah dengan menentukan akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jika diperoleh akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C adalah X1, 0 dan X2, 0. X1 dan X2-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya. Nah, supaya lebih jelas, kita contoh saja. Tentukan titik potong fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 terhadap sumbu X. Langsung kita jawab. Yang pertama, kita cari dulu akar persamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini saya contohkan dengan cara pemfaktoran. Kalian boleh coba dengan kuadrat sempurna atau rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah, di sini kita faktorkan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6, kita faktorkan menjadi X dikurangi 3 dikali X kurangi 2. Nah, ini kalau kita belum yakin ini adalah faktor dari X kuadrat 5X tambah 6, boleh kita buktikan. Caranya, kita kalikan ujung kanan dengan ujung kanan. Nah, sehingga menghasilkan suku yang paling kanan. X kali X, X kuadrat. Nah, ini cocok ya. Kemudian untuk ujung kiri kali ujung kiri, maka menghasilkan suku yang paling kiri. Negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Nah, ini juga cocok. Nah, bagaimana untuk membuktikan yang suku tengahnya? Nah, kita tinggal kalikan
ujung yang berjauhan kita kalikan ditambah dengan ujung yang berdekatan. Nah, X kali negatif 2, negatif 2X. Ditambah yang berdekatannya, negatif 3 kali X, negatif 3. Ini negatif 2, negatif 2X. Yang ini negatif 3X. Kita jumlahkan, negatif 2 ditambah negatif 3X. Maka menghasilkan negatif 5X. Nah, ini cocok ya. Kalau sudah yakin memfaktorkannya sudah betul, nah ini kita lihat ada dua buah bilangan, X-3 dan X-2 dikalikan, nilainya ingin 0. Nah, kalau hasil kalinya ingin 0 akan tercapai bila salah satu dari kedua bilangan ini nilainya 0. Nah, kemungkinan pertama, bilangan yang pertama itu nilainya 0, yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemungkinan kedua, bilangan yang keduanya yang 0, X min 2 sama dengan 0. Nah, kita cek satu-satu. Jika kemungkinan yang pertama yang nilainya 0, yang ini, maka kita peroleh nilai X-nya adalah, nah kita tinggal pindah ruaskan saja. Dikurangi 3, pindah ruas menjadi tambah 3 ya. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 0 tambah 3, 3. Nah, di sini kita peroleh X-nya 3. Kalau kemungkinan kedua, X min 2 sama dengan 0, nah berarti nilai X-nya kita tinggal pindah ruaskan saja, dikurangi 2, pindah ke kanan. Jadi 0 ditambah 2. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 0 tambah 2 adalah 2. Sehingga akar-akarnya kita peroleh nih, X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjut. Titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 terhadap sumbu X adalah 3,0 dan 2,0. Nah, 3 dengan 2 ini kita peroleh dari akar-akarnya. 3,0, 2,0. Ini adalah titik potong grafik fungsi X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 terhadap sumbu X. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap grafik fungsi kuadrat selalu memotong sumbu X? Nah, untuk menjawabnya kita harus ingat kembali tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 yang dipengaruhi oleh nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, dimana kita sudah mengetahuinya di bab persamaan kuadrat. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real. Nah, kalau lebih besar dari 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, kemudian jika nilai D-nya sama dengan 0, maka memiliki satu akar atau akar kembar ya. X1 dengan X2-nya nilainya sama. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penentuan titik potong. Karena titik potong terhadap sumbu X itu kita langkah pertama adalah mencari akar-akarnya. Nah, sehingga sifat atau karakteristik dari akar persamaan kuadrat ini pun akan berpengaruh terhadap titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini. Dengan demikian, titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X juga dipengaruhi nilai diskriminan, yakni jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memotong sumbu X di dua titik. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya, titik potongnya ada dua titik. Nah, sekarang jika D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X itu hanya menyentuh, berarti di satu titik ya. Di satu titik. Nah, berarti ini satu menyentuh sumbu X-nya di satu titik. Karena D sama dengan 0, ini akar-akarnya kembar tadi ya.
Kemudian D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ini tidak memotong sumbu X. Nah, tidak menyentuh, tidak memotong. Sehingga kita bayangkan berarti grafiknya ada di atas, semuanya di atas sumbu X. Ada juga grafiknya yang semuanya di bawah sumbu X. Seperti ini. Nah, kalau semuanya di atas sumbu X, ini kita namakan fungsi kuadrat tersebut definite positif. Karena nilai fungsinya pasti positif. Kalau semua grafiknya di bawah sumbu X, ini kita namakan definite negatif. Karena nilai fungsinya akan selalu bernilai negatif. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada grafik ya, seperti ini. Dari fungsi kuadrat di bawah ini, manakah yang grafiknya sesuai dengan gambar? Nah, kita akan analisa untuk menjawabnya ya. Langsung saja. Nah, pertama kita lihat dari bentuk grafiknya. Ini berarti terbuka ke atas seperti di penjelasan video sebelumnya. Kalau terbuka ke atas, maka nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya itu positif, lebih besar dari 0 ya. Kemudian, dilihat dari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, ini titik potongnya. Ini grafik memotong sumbu Y. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ternyata ada di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X, berarti C-nya positif. Nah, ini ingat kembali ya video penjelasan tentang pengaruh nilai C. Silahkan yang belum memahami, kalian kembali lagi ke video penjelasan sebelumnya. Kemudian kita lanjut di sini, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sumbu simetri itu adalah garis tengah dari grafik ya, berarti ini ya. Ini adalah sumbu simetrinya. Dan ternyata sumbu simetri ini ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ada di kanan sumbu Y. Kalau di sebelah kanan sumbu Y, maka perkalian A kali B-nya itu negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian kita lihat juga di sini, grafik ini ternyata memotong sumbu X di dua titik, di sini dan di sini. Nah, seperti yang sudah barusan kita jelaskan, kalau memotong di dua titik berarti nilai D-nya lebih besar dari 0. Nah, dari sini, dari informasi grafik ini, kita akan cocokkan dengan pilihan yang ada. Pertama, kita lihat dari nilai A. A-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini kita lihat yang A-nya di sini 1, B pun di sini 1, 1, 1. Semuanya lebih besar dari 0. Sehingga ketika kita lihat, berarti dengan melihat nilai A-nya, kemungkinannya A, B, C, D ini memungkinkan. Nah, kita lanjut ke titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini C-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini C-nya positif 3, positif 1, positif 3, positif 3. Nah, ternyata semuanya juga di sini C-nya lebih besar dari 0. Sehingga ketika melihat nilai C-nya, ini A, B, C, D juga memungkinkan. Nah, kemudian kita lanjut, sumbu simetri di kanan sumbu Y. Maka perkalian A kali B-nya lebih kecil dari 0, harus negatif ya. Nah, kita kalikan A-nya ini, koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X. Kita kalikan yang A, 1 kali negatif 2. Negatif 2, nah, lebih kecil dari 0. Nah, berarti yang A mungkin ya. Yang B, 1 kali negatif 2. Negatif 2 juga mungkin. Yang C, 1 kali 4. Nah, ini positif 4 ya. Berarti positif 4. Nah, positif 4 lebih besar dari 0. Nah, ini lebih kecil dari 0. Ini lebih besar dari 0. Nah, berarti tidak cocok nih. Jadi yang C boleh kalian coret nih. Ini sudah tidak memungkinkan jadi grafik yang ini.
Nah, sehingga C bukan jawabannya. Kemudian untuk yang D, nah 1 kali negatif 4. Negatif 4 lebih kecil dari 0, memungkinkan. Nah, sehingga jawaban yang mungkin sekarang tinggal A, B, dan D. Nah, sekarang kita lanjut cek satu lagi. Memotong sumbu X di 2 titik, berarti nilai D-nya harus lebih besar dari 0. Nah, dari yang memungkinkan tadi kita cek nilai D-nya. Ingat ya, D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, kita cek yang A. B kuadrat. Nah, B-nya negatif 2. Berarti negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Berarti 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Nah, berarti D-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini tidak cocok. Karena di sini memotong di 2 titik, berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Nah, berarti yang A sudah tidak mungkin. Yang B, B kuadrat dikurangi 4AC, berarti negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali A kali 1 ya, di sini A-nya 4 kali 1, 4, 4 kali C ya, kali 1 juga berarti 4. Sehingga kita peroleh 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4, 0. Nah, D-nya sama dengan 0. Nah, ini D-nya harus lebih besar dari 0. Berarti B-nya tidak cocok. Nah, yang terakhir ini D. Nah, berarti B kuadrat negatif 4 kali negatif 4, 16 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Berarti 16 dikurangi 12. Hasilnya 4. 4 lebih besar dari 0. Nah, ini D-nya ini cocok. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Ya. Ini soal tentang analisa dan ini gabungan dari pengetahuan pengaruh nilai A, pengaruh nilai C, pengaruh nilai B, dan pengaruh nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Sehingga bagi kalian yang belum paham materi-materi yang saya sebutkan barusan, saya simpan linknya di deskripsi video ini. Dan demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.